Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya ngerasa bahagia sekali bisa bersilaturahmi, bisa berkomunikasi meskipun satu arah pada siang hari ini tentunya dengan Bapak dan teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini saya Dr. Setio punya tugas untuk menyampaikan mengenai anatomi dan fisiologi tubuh. Tentunya adalah anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Kenapa materi ini yang dipilih siang hari ini? Karena dengan mempelajari anatomi dan mempelajari fisiologi sekaligus, maka banyak sekali yang bakalan kita dapat dari pemahaman ini. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari anatomi dan mempelajari fisiologi sekaligus, maka kita akan mengenal tubuh kita jauh lebih dekat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita sudah kenal dengan tubuh kita melalui anatomi dan fisiologi? Maka kondisi apapun yang terjadi dalam tubuh kita, baik secara anatomi maupun secara fisiologi, kita bisa mempelajarinya. Kita bisa menarik kesimpulan. Jadi itu alasan mengapa sekali lagi kita harus mempelajari anatomi dan fisiologi tubuh kita sendiri. Sebelum lanjut, saya akan coba kata per kata dulu, karena ini juga sangat penting buat kita semua. Yang pertama adalah anatomi. Anatomi adalah satu keilmuan, tentunya adalah di bidang kedokteran, yang mempelajari letak dan struktur tubuh secara normal. Sekali lagi ada 3 kata kuncinya, yaitu letak, struktur, dan normal atau tidaknya. Berarti ada 3 kata penting di anatomi. Artinya, kalau seseorang mempunyai organ, mempunyai sistem yang letak dan strukturnya normal, maka dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai struktur letak yang anatomis. Jadi tubuhnya atau bagian dari tubuhnya itu anatomis. Anatomis artinya adalah berarti letak dan strukturnya normal. Nah, kemudian apa itu fisiologi? Fisiologi adalah keilmuan di bidang kedokteran yang mempelajari fungsinya. Fungsi tubuh, berarti fungsi tubuh, fungsi organ, fungsi sistem dalam tubuh secara normal. Jadi ada 2 kata kunci kalau di fisiologi, yaitu fungsi dan normal atau tidaknya. Nah, kalau kita gabungkan antara anatomi dan fisiologi, maka kita akan mendapatkan suatu kondisi yang sama. Kalau normal secara letak dan strukturnya dinyatakan sebagai anatomis, kalau normal secara fungsi tubuh kita atau organ dalam tubuh kita atau sistem dalam tubuh kita, maka dinyatakan sebagai fisiologis. Normal secara anatomi, normal secara fisiologi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau terjadi sakit? Bagaimana kalau terjadi kelainan? Itulah arti sesungguhnya dari kita mempelajari anatomi dan fisiologi. Jadi kalau ada letak organ kita, letak sistem yang tidak sempurna, atau strukturnya, berarti bentuknya juga tidak sempurna atau tidak normal, maka itu adalah kelainan secara anatomi. Demikian juga kalau fungsinya mengalami gangguan, demikian juga dengan kalau fungsinya mengalami kelainan, melebihi dari normal atau kurang dari normal. Maka secara fisiologi ada kelainan lagi. Nah, ilmu yang mempelajari berbagai penyakit, berbagai kelainan dalam tubuh kita itu adalah patologi. Jadi kalau letak, struktur, dan fungsinya tidak normal, berarti tubuh seseorang mengalami patologis atau mengalami satu kondisi yang patologis. Singkat, sekarang mudah sekali.
Jadi kalau orang sehat berarti anatomis dan fisiologis. Ditinjau dari anatomi dan fisiologinya. Kalau orang itu sakit, maka dia patologis. Baik letak, struktur maupun fungsinya. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat tubuh kita itu ada? Apa yang menjadikan anatomi, fisiologi dan patologi itu ada? Sekali lagi ya, keilmuan lain yang ditambahkan dalam kedokteran adalah histologi. Histologi itu apa? Histologi adalah suatu keilmuan yang mempelajari struktur tubuh kita, baik dari paling kecil sampai betul-betul dalam sekali, karena tidak bisa dilihat lagi oleh mata kita, baca indera mata kita harus menggunakan mikroskop. Maka itu adalah ilmu histologi. Ini pun sama, menggambarkan yang sama. Jadi kalau normal pasti histologis, atau dipertanyakan bagaimana histologisnya. Jadi ilmu yang mempelajari struktur tubuh kita secara mikroskopis, jadi tidak bisa dengan mata panca indera biasa, maka itu adalah histologi. Jadi secara histologi pun ada gambarannya. Secara anatomi tidak anatomis atau ada gangguan. Secara fisiologi kita lihat fisiologinya, dan itu adalah semuanya di dalam rangkuman satu kondisi patologi. Ya. Nah, kita lihat sekarang apa sebetulnya tubuh kita. Tubuh kita tentunya adalah terdiri dari sekian triliunan sel. Kita tidak perlu menghitung lagi selnya, tapi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita, tapi dengan kata kunci sudah terstruktur loh. Jadi sudah ada strukturnya. Maka bagian terkecil dari tubuh yang membentuk struktur itu terbentuk dalam bentuk sel. Sel rambut beda dengan sel kulit. Sel kulit beda dengan sel tulang rawan. Sel tulang rawan beda dengan tulang. Sel otot, sel semua itu ada perbedaan. Strukturnya berbeda. Nah, kalau kita ngelihat sel, semuanya punya struktur dasar yang sama, yaitu terdiri dari membran sel atau dinding sel. Jadi setiap sel mempunyai dindingnya. Kemudian ada isinya, yaitu sitoplasma. Kita tidak perlu dalam dulu, tapi yang paling perlu adalah ada bagian di dalamnya yang disebut sebagai sitoplasma. Selain di dalamnya terdapat inti sel atau nukleus. Jadi sel yang normal, struktur sel yang normal harus mempunyai membran sel atau dinding sel, harus ada isinya, sitoplasma, jadi plasma yang ada di dalam sel, dan ada inti sel atau nukleus. Ini yang membentuk tubuh kita secara dasar. Lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia, bisa menjadi tubuh luar biasa? Maka kemudian berubah dari sel ini akan terbentuk jaringan. Jaringan banyak sekali dalam tubuh kita. Ada epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, ada jaringan saraf, semua. Ini terbentuk dalam bentuk jaringan. Jaringan-jaringan inilah yang kemudian akan membentuk organ. Contoh organ, kulit ini adalah kulit kita. Kulit ini adalah organ. Otak adalah organ, otot adalah organ, hati adalah organ, lambung adalah organ. Seluruhnya adalah organ. Dan organ ini pasti mengandung jaringan, mengandung epitel, mengandung jaringan ikat, mengandung otot, mengandung jaringan saraf. Terbentuk organ. Ketika organ ini yang mempunyai pola, mempunyai fungsi, saling bersinergi, maka akan terbentuk kerjasama dalam bentuk sistem organ. Maka terbentuklah sistem pencernaan, terbentuklah sistem pernapasan, terbentuklah sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, dan sistem yang lain termasuk hormonal. Seluruh sistem dalam tubuh kita itu interconnecting atau tidak berdiri sendiri. Saluran pencernaan berhubungan dengan kardiovaskuler karena di sana ada pembuluh darah. Kardiovaskuler berhubungan dengan pernafasan karena melibatkan paru-paru kita. Nanti kita bahas satu persatu di lebih detail lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita ada kelainan di sel kita, ada kelainan di organ kita, ada kelainan di salah satu sistem dalam tubuh kita, maka kita punya kondisi patologis. Seseorang punya kelainan, seseorang sakit. Menarik
kalau kita ingin lebih dalam lagi memahami anatomi dan fisiologi. Makin dalam kita memahami anatomi dan fisiologi suatu organ, suatu sistem, maka kita akan mudah, sekali lagi, akan mudah mencari penyebab seseorang itu sakit. Hari ini saya tidak akan lebih jauh lagi, tapi paling tidak kita coba narik kesimpulan. Jadi dengan kondisi yang sedikit saja, kondisi yang hanya berbicara anatomi, fisiologi, kemudian patologi, dan juga dibantu oleh histologi, maka kita bisa memahami tubuh kita dari selnya, dari organnya, dari sistem. Untuk apa? Agar kita memahami apa yang terjadi dalam kondisi kita. Sakit dan sehatnya itu tergantung pada anatomi, fisiologi, dan gambaran patologisnya. Mudah-mudahan nanti saya akan bahas semua. Sekali lagi saya akan bahas semua. Baik itu secara patologisnya maupun secara histologinya, kelainan-kelainan yang ada dalam tubuh kita karena berhubungan dengan penyakit. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran pertama buat kita, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan kalau ada feedback, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, menghubungi saya langsung boleh dengan Dr. Setio. Kapanpun saya akan memberikan suatu respon. Mudah-mudahan bisa diterima karena keterbatasan waktu tentunya. Saya akan batasi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak, Ibu, teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.